Salam saudara, kembali kita ikuti Abang. Ini masuk ke episode 1029. Saya dengan Pendeta Dr. Yehuda. Mari Pak, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 44 tahun, menikah tinggal di Cilacap, Jawa Tengah. Ya. Shalom Pak Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan tim. Ini tulisan saya yang kedua di Abang. Pak, izin bertanya, menurut pandangan Bapak, apakah keputusan saya sudah benar terhadap suami dengan menolak untuk mengajukan pinjaman ke bank yang menurut saya itu jumlah yang sangat besar? Karena kalau diceritakan terlalu panjang, juga mungkin ada yang mengenali saya. Mohon jawabannya ya Pak. Bapak sudah saya anggap sebagai Bapak rohani saya dan perwakilan dari Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Pak, jaga kesehatan. Masih banyak orang yang membutuhkan Bapak termasuk saya. Semoga Bapak sehat terus, diberi umur panjang, maju terus dalam pelayanan. Semangat, Gusti memberkahi Pak Eras, keluarga, dan seluruh pelayanan dan juga tim. Saya selain pendeta juga memiliki pengalaman dagang walaupun tidak banyak. Seringkali ada kasus di mana orang expect, harap usahanya besar, maju, sampai harus meminjam uang bank. Ya. Tapi dari pengalaman saya melihat banyak orang yang lebih terpuruk dan hancur. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu secara lengkap bisnis apa yang dijalani, mengapa harus pinjam uang bank. Nanti ada seorang yang harus membimbing. Kita punya beberapa pengusaha yang baik, bisa membimbing ini, ibu ini. Cuman saya harus berkata untuk semua saudara, harus berdoa minta hikmat Tuhan. Ya. Karena menyangkut hal yang tidak kecil, apalagi kalau uang besar ya, cukup itu. Ya. Nanti dihubungi, diberi petunjuk dan bimbingan bisnis oleh pembisnis kita. Oke, terus. Berikutnya dari seorang wanita usia 43 tahun, menikah memiliki 4 orang anak, tinggal di Kabupaten Lingga, Riau, jemaat salah satu gereja Pentakosta. Ya. Begini Pak, saya di gereja ditugaskan sebagai worship leader. Saya berada di kampung ini sudah 8 tahun karena ikut suami. Saya PNS, pegawai negeri sipil, sebagai guru, dan selama 8 tahun ini juga saya sering mengikuti khotbah Pak Erastus. Ikut doa pagi, dan saya selalu merasakan penyertaan Tuhan setiap hari. Di gereja tersebut, pendeta dan beberapa pelayan tahu kalau kami sering mengikuti Bapak. Pernah saat Natal, suami saya jadi ketua panitia Natal, jadi saya ditanya sama ketua kaum wanita, "Nyanyi apa kita kakak?" Saya bilang, "Tunggu ya." Beberapa minggu kemudian saya kirim lagu ciptaan Bapak Eras yang lagunya berbunyi begini, "Tuhan menyelidiki jalan hidupku." Langsung mereka yang tidak suka Pak Eras bereaksi, tapi saya tetap tenang dan saya bilang kalau kalian tidak suka ganti saja lagunya, tapi saya tidak ikut. Karena mereka punya kebencian sama Pak Eras, sudah beberapa kali latihan, tiba-tiba mereka bilang, "Kelompok ini saja yang nyanyi lagu Pak Eras, Ibu Gembala, pelayan lain, dan kaum wanita lainnya lagu yang lain." Jadi saya bilang, "Sudahlah, tidak usah tampil saja nanti." Dan saya keluar dari komunitas kaum wanita itu. Apakah saya salah Pak? Akhirnya pujian kaum wanita batal tampil dan semua kejadian yang terjadi semakin membuat saya kuat, tenang, dan mereka boleh melihat saya tetap teduh, tidak membenci mereka. Sampai hari ini saya menyaksikan terus kemurahan Tuhan dalam hidup keluarga kami. Tahun ini anak saya yang nomor 2 juga mau kuliah dan sudah ikut tes tanggal 30 April kemarin. Bantu doa ya Pak supaya anak-anak saya juga terus hidup takut Tuhan dan mencintai Tuhan sepenuhnya. Amin. Terima kasih Pak, panjang sekali cerita saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga tidak mengerti kenapa gereja Pentakosta membenci saya. Itu salah saya apa loh? Nggak ngerti itu. Ya. Katanya tidak percaya Yesus juru selamat. Itu kan hoax. Tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Loh, kita mengaku Yesus Tuhan sampai hari ini. Ya. Saya cuma mau sampaikan begini. Orang-orang yang membenci saya lalu menilai saya sesat. Kamu lihat hidupnya benar nggak? Coba lihat aja. Kalau dia punya Roh Kudus, dia tahu roh apa yang ada pada saya. Ya, itu saja. Ya. Ini kan digoreng oleh kelompok orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang hidupnya juga saya kira tidak berprestasi untuk pekerjaan Tuhan ya. Ya. Saya cuman harap kepada kamu begini, jadilah berkat di situ. Lebih banyak mengalah dan diam. Kalau hanya soal lagu, mengalah saja. Tapi kamu juga sedang ngotot di situ. Kamu keras. Tapi saya nggak bisa katakan kamu salah atau benar.
Siapa tahu Tuhan memang suruh kamu bertindak begitu. Orang lagunya, Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Tuhan tahu bila ku duduk atau berdiri. Itu lagu dari ayat Alkitab, bukan dari Erastus. Loh, kok bisa dibenci, nggak dinyanyikan? Roh apa yang ada pada mereka? Saya khawatir gerejamu juga tidak membawa orang ke surga. Ya, saya khawatir. Kalau mereka memiliki Roh Kudus, mereka akan tahu lagu ini lagu benar atau tidak. Lalu kalau mereka tahu hidup saya setiap hari dan pelayanan saya tiap hari, mereka juga tidak akan mengatakan saya sesat. Mereka hanya mendengar dari jauh. Iya. Ya. Iya, Pak. Oke, saya kira cukup sampai di situ. Pada waktu pandemi, kita membantu 1.800 pendeta selama 5 bulan. Masing-masing 500.000, ada 1 juta. Termasuk gereja ini, yang sinode ini yang kita bantu. Tapi enggak apa-apa, kamu tenang saja, kita mengampuni, kita malah sedih ya. Banyak orang mata hatinya tertutup terhadap kebenaran. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 45 tahun, duda cerai mati, memiliki 1 orang anak tinggal di Sulawesi Utara, jemaat gereja Protestan. Saat menuliskan pergumulan ini, Rabu 1 Mei, saya sedang mengikuti doa puasa online dari siang hari. Doa puasa kita ya? Iya, Pak. Oke, terus. Pak Pendeta dan tim Abang, mohon sangat bagi saya topangan doa buat saya sekarang ini. Saya sangat terlilit oleh hutang bank, pinjol, pinjaman online, dan rentenir. Kurang lebih 750 juta. Istri saya meninggal 4 bulan yang lalu karena sakit. Sakitnya dari tahun lalu sehingga saya harus mencari pinjaman sana-sini termasuk pinjol. Mestinya orang tidak pinjam pinjol. Saya yakin dulu tidak ada pinjol pun orang juga bisa hidup. Sekarang ada pinjol. Saya perhatikan orang-orang yang pinjam uang dari pinjol. Rata-rata orang yang tidak lurus. Yang berpikir pendek. Dan sudah berapa kali kita bantu orang yang kena pinjol, dia pinjam lagi. Entah ada roh apa yang membuat orang pinjam-pinjol. Karena mudah. Dan menurut saya ini bisa merusak mental masyarakat Indonesia. Oke, teruskan. Akhirnya sampai saat ini pinjaman-pinjaman tersebut hampir gagal bayar dan bunga semakin tinggi. Oh iya, dari belasan juta bisa sampai ratusan juta. Oh, kalau menunggak terus. Terus waktu saya terlilit mencari-cari pinjaman baik di bank, rentenir, itu hanya digunakan untuk kebutuhan kesehatan almarhum istri saya dan bukan untuk foya-foya. Tapi lebih baik enggak. Maka ini loh yang jadi beban saya. Kita sekarang harus minta mujizat daripada uang dipakai untuk berobat sampai pinjol. Aduh. Ya. Terus pada April 2024, saya mengajukan kredit ke salah satu bank, tapi sampai saat ini belum mendapat kabar dari sales padahal berkas sudah aman. Untuk menggumuli permohonan kredit tersebut setiap saat, jam dan waktu, bahkan tengah-tengah malam kalau saya terbangun jam 2, jam 3, jam 4 waktu Indonesia Barat, saya selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus, berdoa dan meminta diberikan jalan keluar dalam hal pengajuan kredit tersebut untuk menutupi hutang tersebut. Bahkan juga bergumul hal lainnya berupa makam istri yang belum rampung, ditambah mobil sudah sebulan rusak. Segala doa sudah saya panjatkan kepada Tuhan. Bahkan sampai saya mengklaim janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Juga janji Tuhan dalam hal janganlah saya dipermalukan oleh hutang-hutang. Mazmur 25 ayat yang kedua. Ya, tapi kalau kita memang salah mengambil keputusan, kita tidak berhikmat, kita ceroboh, kita menuai apa yang kita tabur. Terus akan tetapi teror dan ancaman dari pinjaman online kepada saya dan anak saya begitu sadisnya. Oh iya, sadis sekali. Terus sampai saya terkadang stres dan tidak konsen bekerja. Sampai ada yang bisa bunuh diri. Terus saya kadang menggerutu kepada Tuhan meminta jawaban dan jalan keluar agar kredit dari bank tersebut bisa terjawab. Saya harus memberitahu bahwa hidup Anda pasti belum tepat di hadapan Allah. Pasti belum tepat. Terus sekarang saya pasrah, mau cair atau tidak saya sudah tidak mengharap lagi. Besok tanggal 2 Mei 2024 saya berusaha juga mau meminjam uang di koperasi kami. Jangan pinjam uang lagi, jual tanah, jual rumah. Itu saja nasihat saya. Terus mohon Pak Pendeta mendoakan juga agar pengajuan kredit di koperasi kami bisa disetujui dalam nama Tuhan Yesus dan darah Yesus. Nah, saya perhatikan nih pengalaman saya sebagai gembala.
menolong orang yang kena pinjol, dia kan pinjam lagi. Iya. Saya lebih senang dia masuk penjara, lalu dia bertobat betul-betul berubah. Atau ada barang yang dia jual. Iya. Ada barang yang dia jual, dia harus kehilangan sesuatu. Kalau sampai tangan-tangannya sebelah hilang, baru berasa itu pukulan akibat kecerobohan mengambil tindakan. Saran saya jangan pinjam barang dulu, jangan pinjam uang dulu dari manapun, jual saja barang yang ada. Selesai. Jual murah ya enggak apa-apa, itu konsekuensinya. Sekali lagi, uang tersebut bukan dipakai buat hal foya-foya, hanya semata-mata buat menutupi hutang dan persembahan kepada Tuhan. Demikian Pak Pendeta dan tim ABAM serta pelayanan-pelayan Tuhan. Tuhan yang tahu semua bagaimana Anda menggunakan uang. Ya. Jadi sekarang yang Anda lakukan, jual rumah atau tanah atau apapun untuk mengembalikan uang itu. Selanjutnya dari seorang pria usia 43 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Taiwan. Ini jemaat dari salah satu gereja dan tergabung di House of Truth ya Pak? Ya. Taiwan. Shalom Pak Erastus dan tim ABAM, terima kasih untuk pelayanan truth.id dan ABAM. Saya sangat terberkati lewat pelayanan Bapak. Saat ini saya melayani di salah satu gereja karismatik dan saya bagian dari tim pastoral gereja ini. Tetapi saya pengikut setia truth.id sejak 5 tahun lalu. Setiap kali saya dapat jadwal khotbah, saya pasti akan bawakan 3 pilar GSKI dalam khotbah saya. Sekarang saya dan teman sedang merintis gereja atau komunitas suara kebenaran. Mungkin ke depan jika Tuhan kehendaki kami akan dirikan gereja GSKI cabang Taiwan, Pak. Pak Eras, dulu saya pernah bertanya ke Abang mengenai pembuatan pendaftaran para pecinta suara kebenaran dan Abang di satu platform, terutama bagi kami yang berdomisili di luar negeri, sehingga kami bisa saling kenal. Mungkin bisa diadakan pertemuan persekutuan antar pecinta suara kebenaran. Apakah itu mungkin dibuat ya, Pak? Ini waktu itu gimana tindak lanjutannya ya? Yang ini kita kumpulkan di grup home semua. Oh, dikumpulkan di grup home ya? Nasional. Tolong dihubungi dan diberitahu bagaimana bisa membuat komunitas dari pecinta suara kebenaran di luar negeri. Hubungi beliau. Terus? Saya banyak mendengar orang yang bertanya di ABAM yang berdomisili di Taiwan, tapi kami tidak saling mengenal. Saya juga mendengar di ABAM 1015-1015 mengenai tidak adanya persekutuan HOT di negara Hong Kong. Kebetulan dari tempat kita ke Hong Kong sangatlah dekat. Mungkin jika diperkenalkan dengan ibu yang bertanya di ABAM seri 1015 tersebut, saya dan tim HOT Taiwan ke depan bisa membantu pelayanan di Hong Kong. Agar pecinta suara kebenaran di sana juga bisa ada satu tempat untuk saling berfellowship. Jika memungkinkan Pak Eras, nomor WhatsApp saya bisa dibacakan lagi di ABAM, karena saya rindu bisa berkenalan dengan mereka dan membangun komunitas pecinta suara kebenaran di 2 lokasi ini, Pak. Oh ini. Iya, terima kasih Pak Eras dan tim Ini ABAM. perlu dibacakan ya? Iya, Tuhan Yesus berkati pelayanan Pak Eras. WhatsApp-nya perlu dibacakan ya supaya mereka dihubungi. Ya, terserah Bapak. Oke, dibacakan. Ya, nomor WhatsApp dari ini HOT di Taiwan, plus 886 976 551 190. Sekali lagi plus 886 976 551 190. Oke. Kita teruskan pertanyaan yang berikut. Ya. Ini berikutnya pertanyaan tentang ayat, Pak ya. Oh, teologi ya. Teologi. Oke, sebentar. Ya. Yang tadi ditindaklanjuti ya. Sekarang ini mengenai teologi dari Lisa Chen, wanita di Taiwan ya. Ya. Maksud Matius 5, 25, 26. Nanti dijawab di doktrin ya. Dijawab di doktrin, menjawab trinitas dan doktrin. Ya. Oke. Lisa ya, Lisa Chan, thank you. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya dari wanita usia 38 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta. Pak Erastus, saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang sangat membebani hidup? Setiap bulan saya sudah memberikan semampu saya, namun menurut mereka tidak cukup. Mereka selalu merasa tidak puas. Tidak jarang mereka mengutuk, menjelek-jelekan anak, yaitu saya, kemana-mana. Seolah anaknya sama sekali tidak peduli. Terkadang karena orang tua saya rohani dan suka berdoa, dalam mengutuk mereka sering membawa ayat-ayat Alkitab seolah membenarkan apa yang mereka lakukan. Orang tua saya tidak bekerja, Pak. Pernah kita bekerja sama namun mengecewakan. Dalam kurung tidak jujur dan kacau dalam pengelolaan keuangannya. Kami 2 bersaudara, namun kakak saya tidak bisa membantu karena kondisi ekonominya. Dulu kita pernah tinggal bersama tetapi selalu bertengkar karena masalah ketidakpuasan ini. Selalu merasa tidak cukup dengan apapun yang diberi dan ada rasa cemburu, menuntut lebih dari kemampuan.
Jadi akhirnya kami memutuskan untuk pindah, Pak. Saya tidak membenci orang tua saya, tapi saya tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Apakah ini dosa, Pak? Kedepannya saya harus bagaimana ya, Pak? Catatannya, sampai detik ini Mama masih belum berubah, Pak. Berkali-kali saya mencoba untuk dekat dan mencoba memperbaiki hubungan, tapi berkali-kali saya kecewa, Pak. Saya berdoa supaya Mama bisa menjadi lebih baik. Saya selalu rutin mengikuti ibadah doa pagi. 60 menit rasanya cepat karena hadirat Tuhan kuat sekali. Sampai Tuhan datang selalu ada doa pagi ya, Pak. Oh, ini permintaan. Wanita usia 38 ya. Iya. Kamu sudah memenuhi bagianmu dan penuhi saja. Kamu beri maksimal yang kamu mampu. Di luar kemampuanmu, ya sudah, kamu jangan lakukan lagi, kamu tidak berdosa. Jadi kalau orang tuamu marah, menjelek-jelekan kamu, mengutuk kamu, kamu diam saja. Ini juga perlu untuk orang tua yang sekarang sedang mendengar Abam. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu, gitu ya. Ya. Itu ayat sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang tua. Ya. Hormatilah ayah ibumu, artinya juga jadilah orang tua yang bisa dihormati. Ya. Nah, kalau orang tua mengutuk, menjelek-jelekan, apapun alasannya salah. Ya. Anak yang jahat, anak yang salah saja tidak boleh dikutuk. Apalagi anak yang sudah memberikan bantuan hanya karena merasa kurang banyak. Ini orang tua sakit dan bisa parah. Kenapa? Karena mereka berdoa, mereka rohani menggunakan ayat Alkitab. Wah, ini berat. Tetapi kembali kepada si penanya, kamu diam saja. Tidak usah mendesak-desak, harus berrekonsiliasi dengan ibu atau bapak. Biasa saja. Biar Tuhan yang menggarap semua. Yang penting ingat, penuhi bagianmu. Cukup. Teruskan. Selanjutnya dari ini pertanyaan tentang teologi, Pak, tentang eskatologi. Dari Santi ya. Iya, Santi usia 43 tahun, 4 anak di Blitar. Iya. Pertanyaan doktrin teologi kita akan jawab di menjawab Trinitas dan doktrin. Ya. Oke. Teruskan. Baik. Berikutnya dari seorang pria usia 27 tahun, lajang, tinggal di Semarang. Gereja salah satu jemaat dari gereja gereja mana ini? Di Semarang. Ya. Shalom Pak Eras, saya telah mengikuti pengajaran Pak Eras dan segala program-program Ini Bapak. gereja Injili. Ini Injili ya, Pak ya, maksudnya gereja Injili. Baik. Dan semua program-program Bapak selama 10 tahun terakhir. Hasilnya hidup saya diubahkan dan saya benar-benar mengalami indahnya hidup sebagai anak Allah walaupun saya masih terus belajar. Bersyukur Tuhan mempercayakan kepada saya tangan-tangan kecil yang harus saya genggam, yaitu keluarga, murid-murid, teman, anak panti asuhan, anak berkebutuhan khusus, dan sampai orang yang tidak saya kenal. Intinya Tuhan menghendaki saya untuk membimbing mereka memperoleh keselamatan kekal di dalam Kristus. Selain itu, Tuhan juga mempercayakan kepada saya podcast Kebenaran Sejati, yang khusus saya dedikasikan untuk kaum muda supaya mereka dapat belajar mengenakan hidup Yesus sehingga mereka dapat melawan iblis dan pengaruh dunia yang jahat. Pak, hanya satu pertanyaan saya. Bagaimana cara Bapak mengasihi Tuhan sehingga Bapak bisa berada sampai di titik ini? Jawaban Bapak akan sangat bermanfaat bagi saya. Oke, saya jawab dulu. Iya. Mengasihi Tuhan itu sebenarnya progresif. Dan itu berangkat dari niat kita sendiri. Itu pilihan. Mengasihi Tuhan itu bukan karunia. Kalau itu karunia, maka Tuhan menentukan orang yang Tuhan akan garap dan orang yang Tuhan tidak akan garap. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Jadi reaksi orang tersebutlah yang menentukan nasib keadaan orang tersebut. Tuhan tidak akan intervensi mengulik batin seseorang. Orang itu sendiri yang mengulik batinnya, apakah mengasihi Tuhan atau tidak. Saya sering mengupdate perasaan saya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Saya update. Lalu langkah saya yang kedua adalah saya meninggalkan semua hobi-hobi dan kesenangan-kesenangan yang menyita pikiran dan perasaan saya. Dan itulah yang membuat saya bertumbuh. Yang ketiga, saya banyak berdoa. Dalam doa itulah ada pertemuan dengan Tuhan yang merangsang, menstimulir saya mengasihi Dia. Yang keempat,
Saya belajar untuk menolong orang di sekitar saya sebisa-bisanya. Dan upah yang saya dapat dengan menolong sesama, hati saya lebih mengasihi Tuhan. Itu upahnya. Teruskan. Oh iya Pak, tetap jaga kesehatan gitu Pak, supaya Bapak bisa dipakai Tuhan secara maksimal seperti Billy Graham yang berusia 99 tahun. Iya. Satu lagi Pak, kalau berkenan saya minta tolong dikirimkan buku pembaringan terakhir Oke, ini Pak. kita kirim ya buku ini. Terus Teriring salam pecinta suara kebenaran Semarang. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati Pak Eras dan tim Abang. oke, Tuhan memberkati. We love you. We love you. Amin. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 30 tahun, menikah, tinggal di luar Jawa. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya pendapat Bapak. Saya adalah seorang yang aktif melayani di sebuah gereja, namun selama 2 tahun terakhir ini semangat saya melayani sangat berkurang dan rasanya sangat tawar karena sesuatu hal. Suatu malam ketika saya berdoa dan menyembah selama hampir 1 jam, saya mendengar suara di hati saya untuk kembali melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengabdikan diri sepenuhnya kepadanya. Hal ini membuat saya menangis sejadi-jadinya karena merasa telah mengecewakan Tuhan selama ini. Sejak saat itu saya tidak pernah bolong berdoa setiap hari selama kurang lebih 40 menit sampai 1 jam. Seperti yang Bapak ajarkan dan selalu mengikuti doa pagi bersama Bapak hampir 1 bulan ini. Namun ketika saya mulai bersungguh-sungguh, timbul intimidasi dari iblis. Seolah-olah berkata bahwa saya tidak layak melayani Tuhan, apalagi menjadi seorang pendeta akibat dosa-dosa masa lalu saya yang pernah saya lakukan. Perasaan ini sangat mengganggu dan mengintimidasi saya. Pertanyaan saya, apakah benar saat saya berdoa di malam itu saya mendengar suara Tuhan? Amin. Itu suara Tuhan. Ya. Itu suara Tuhan untuk kamu kembali melayani Tuhan. Terus. Yang kedua, apakah saya tidak layak lagi melayani Tuhan Itu karena asli suara setan. Iya. Tuhan tuh kalau mengampuni, Tuhan melupakan. Ya. Orang bejat bagaimanapun kalau masih mau mengakui dosa, minta ampun, Tuhan mengampuni dosanya dan melupakan. Dan melayakkan dia untuk menjadi anak Allah. Oke. Ya, sejak saat itu saya sudah berkomitmen menjadi hamba Tuhan yang benar-benar melayani Dia di sisa hidup saya. Terima Amin. kasih Pak, Tuhan berkati Bapak dan Oke. Bapak. Ya. Maju terus ya. Itu jawaban saya. Kamu orang yang tepat dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 28 tahun, memiliki 2 orang anak, tinggal di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ini jemaat salah satu GSKI ya Pak. Ya. Shalom Bapak Rohaniku, saya dan sekeluarga salah satu jemaat di GSKI. Ini saya bacakan aja Pak. Ya. GSKI Rehoboth Tomohon. Saya mau curhat Pak, saya saat doa 3 sesi waktu tanggal 1 Mei 2024, mulai dari awal ibadah saya sudah merasakan lawatan Tuhan terus. Di hati saya sudah berbisik kata pecah hati. Dan waktu di sesi ketiga saya merasakan lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saat pelepasan roh keturunan atau roh nenek moyang, saya mengeluarkan bahasa yang sangat terasa asing dari bahasa roh Pak. Oke. Jadi ini waktu kita doa selama 1 hari dari pagi sampai sore ya. Oke. Ya, tangan mengepal sampai gemetar karena terasa tubuh tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata tersebut. Haleluya. Dan tubuh saya bagian dada, tangan sampai kepala terasa hawa panas yang keluar waktu Bapak membakar setiap roh yang tak mau keluar dan tetap bersembunyi. Oke. Pasti ada pelepasan. Ya. Karena di sini pun juga ada pelepasan. Saat selesai doa, tubuh saya merasakan kelegaan dan sejuk. Jujur Pak, almarhum papa saya melakukan pengobatan kepada saya waktu kecil itu disembur pakai kayu yang dia kunyah dan membaca doa. Tapi saat tua dia sudah tidak melakukannya lagi. Apakah saya dan anak-anak saya masih membawa hal yang almarhum papa lakukan Pak? Bisa iya, bisa tidak. Ya. Kalau itu kuat, kuasa itu kuat bisa. Tapi kuasa Tuhan bisa melepaskan. Ya. Oke. Sebelum doa tanggal 1 Mei 2024, saya pun kalau penyembahan dan meminta Roh Kudus untuk menyelidiki kesalahan saya dan meminta ampun, terkadang saya bisa mengeluarkan bahasa roh yang keluar sendiri dengan dorongan dari dalam hati. Apakah itu bahasa Roh Kudus yang berbicara Pak atau roh lain? Saya tidak tahu. Tapi saya mau beritahu bahwa roh lain pun juga bisa berbahasa roh. Ya. Terus. Saya takut menghujat Tuhan Pak. Mohon penjelasannya dan doakan saya bersama keluarga saya. Tuhan kiranya selalu memberi hikmat marifat kepada Bapak dan memberkati Bapak bersama tim. Terima Tapi kasih. ketika doa bulan Mei tanggal 1 itu, pelepasan di sini juga terjadi di ruangan onsite beberapa orang. Terjadi mungkin banyak juga ya. Iya. Terjadi dan itu Anda bisa mengalami pelepasan dan itu sudah clear berarti. Kalau itu pelepasan Anda clear. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 44 tahun, janda, memiliki 2 orang anak.
Ini jemaat online rehobotruth.id. Iya. Shalom Bapak Erastus, saya awalnya anggota jemaat GSKI yang dulunya GSKI. Tapi saat ini gereja tersebut sudah tidak mengikuti ajaran GSKI Rehobot. Ini di Bandung ya? Iya, di Bandung. Jadi di Bandung kita hanya ada satu GSKI yang pendetanya Pak Duhu. Iya. Selain itu bukan GSKI. Ya, terus. Ya. Terima kasih atas jawaban Bapak pada Abam episode 42 dan 225. Oh, loh, ini lama sekali ya. 42 dan 225. Iya, lama itu. Saya yang pernah cerita ke Bapak bahwa suami saya adalah pengacara yang tidak takut akan Tuhan. Dalam kurung penjudi, pemain perempuan, tidak bertanggung jawab, kasar dan membuat saya berhutang ratusan juta untuk memodali pekerjaan dia. Tetapi tidak dia kembalikan setelah kasusnya menang. Dia juga memaksa saya untuk tunduk dan hormat kepadanya dengan menyerahkan seluruh gaji saya ke dia. Pada tengah tahun 2021 ada pertengkaran besar yang tidak dapat saya tolerir lagi, sehingga saya menggugat cerai dan kami resmi bercerai. Keputusan pengadilan, anak-anak berada di bawah pengasuhan saya. Pada tengah tahun tersebut juga akhirnya anak saya diterima di perguruan tinggi negeri yang masuk dalam kategori 3 besar terbaik di Indonesia yang berada di Bandung dengan jurusan teknik melalui jalur prestasi dan saat ini sudah semester 6. Saya adalah pengikut Suara Kebenaran sejak tahun 2015 melalui online truth.id karena saya tidak berdomisili di Jakarta. Hari demi hari kehidupan kami berubah sejak perceraian tersebut dan penyertaan Tuhan begitu sempurna. Anak-anak menjadi lebih tenang, bersemangat belajar dan merasa damai. Saya adalah Civil Engineer Manager pada sebuah perusahaan swasta. Awal tahun 2022, saya mendapat promosi untuk menghandle cakupan pekerjaan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Hal ini di luar apa yang saya pikirkan sehingga ada penyesuaian gaji yang cukup baik. Akhirnya saya bisa mencicil hutang-hutang mantan suami yang mengatasnamakan saya tersebut. Bahkan kami tidak berkekurangan. Sudah 3 tahun berlalu sejak saya bercerai dan saya tidak berniat untuk menikah lagi. Melainkan saya berfokus kepada Tuhan saja. Membesarkan dan menjadi teladan bagi anak-anak saya. Anak saya hampir menjadi ateis karena melihat perilaku bapaknya. Tetapi saya terus memberikan teladan melalui kehidupan saya. Dan pada akhirnya anak saya sadar dan mengikuti suara kebenaran. Saya tidak mau menguras energi dan membuang waktu dengan saya menikah lagi jika Tuhan tidak berkenan. Saya juga fokus pada pengembangan diri saya dengan mengembangkan pengetahuan saya terkait bidang engineer. Saat ini orang tua mantan suami menyesal karena telah memperlakukan saya dengan rasis selama saya menjadi menantunya. Perekonomian mereka pun semakin terpuruk. Mereka terus mendesak saya untuk rujuk kembali dikarenakan kondisi mantan suami yang saat ini hanya menumpang hidup kepada mereka dan tidak bertobat. Saya menolak dengan sangat tegas. Pak, ada sedikit pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Bapak. Keluarga mantan suami masih ada yang sering meminjam uang kepada saya. Sesekali masih saya pinjami, tetapi akhir-akhir ini saya tolak karena jadi kebiasaan. Apakah tindakan saya tersebut salah, Pak? Saya jawab dulu ya. Ya. Yang pertama, kamu jangan terima lagi suami. Suamimu sekarang belum sungguh-sungguh bertobat. Ya. Kamu lebih baik hidup sendiri. Ya. Jangan dengan pria ini. Ini pria jahat sekali dan masih jahat. Ya. Dan menurut saya sulit menjadi baik. Yang kedua, jangan mudah memberi pinjaman. Ya. Orang akan memeras kamu dan uang kamu itu milik Tuhan. Yang tidak boleh sembarangan kau pinjamkan ke orang. Teruskan. Saya sangat berterima kasih atas bimbingan Bapak sehingga semua dapat saya lewati. Saya selalu rutin mengikuti doa pagi Bapak setiap jam 5 WIB. Saya benar-benar mengalami Tuhan, bukan hanya mendengar Tuhan. Itulah yang menyebabkan fokus saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini membahagiakan kita ya. Orang-orang yang terpuruk masih kokoh menghadapi badai karena ikut doa pagi. Jam 5 WIB. Teruskan. Pak, saya tidak mengkultuskan Bapak, tetapi saya jujur mengatakan bahwa saya merasa diberkati memiliki Bapak rohani seperti Bapak. Amin. Ya, jika bukan Bapak yang mendidik saya melalui suara kebenaran, mungkin saya tidak bisa sekuat saat ini menghadapi permasalahan hidup. Terima kasih Pak, Tuhan terus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Kepada kamu, kalau kamu bisa bergereja di Bandung, kamu cari pendeta Timotius Duhu. Ya. Dia anak rohani saya. Ya. Oke. Kamu di sana aja. Saya akan mendampingi kamu terus. Dan suatu hari kamu ke Jakarta, temui saya. Kamu wanita hebat. Ingat ya, jangan kumpul lagi dengan suami. Lebih baik kamu tidak menikah. Ya. Saya tidak berani tunggu nanti bagaimana. Saya tidak berani. Karena saya tidak yakin suami bisa menjadi baik.
tapi kembalikan semua kepada Tuhan. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Kita akan bertemu nanti di ABAM episode 1030 ya. Tuhan berkati.